Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dania Amalia Dewi, kemudian Indira Trisna Fatihah, Nia Eka Wulandari, Anissa Gima Dwi Solihah, dan Salma Amalia Salsabila. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai program sertifikasi profesi guru. Oke, submateri dari program sertifikasi profesi guru ini ada 8, yaitu yang pertama, pengertian program sertifikasi, yang kedua, dasar hukum program sertifikasi, yang ketiga, tujuan dan manfaat program sertifikasi, yang keempat, prinsip dan prasyarat peserta program sertifikasi guru, yang kelima, alur sertifikasi guru dalam jabatan, yang keenam, konsep portofolio, yang ketujuh, pendidikan dan latihan profesi guru, dan yang kedelapan, pendidikan profesi guru. Oke, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Indira. Untuk Mbak Indira, dipersilahkan. Saya Indira akan menyampaikan materi mengenai pengertian program sertifikasi dan dasar hukum program sertifikasi. Pengertian program sertifikasi. Sertifikasi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan, dan guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji yang dibayarkan oleh pemerintah. Menurut pendapat lain dari National Commission on Educational Service, sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak untuk diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Menurut Mulyasa tahun 2007, sertifikasi sebagai proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sedangkan menurut Kunandar tahun 2009, sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Dasar hukum program sertifikasi ada 2, yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan dalam Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Dania. Oke, saya Dania Amalia Dewi akan menyampaikan mengenai tujuan dan manfaat dari program sertifikasi. Yang pertama adalah tujuan program sertifikasi menurut Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Pasal 2. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan program sertifikasi menurut Mulyasa tahun 2007, terdapat 5 tujuan, yaitu yang pertama, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Yang keempat, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, manfaat program sertifikasi. Menurut Sujanto tahun 2009, manfaat dari program sertifikasi adalah yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang ketiga, menjaga lembaga
penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun manfaat dari program sertifikasi yang lainnya, yaitu pengawasan mutu dan penjaminan mutu. Yang pertama, pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini dilakukan melalui mekanisme dan proses seleksi seperti program pelatihan yang bermutu maupun usaha belajar mandiri dengan tujuan untuk mencapai peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Yang kedua, penjaminan mutu, di mana untuk memberikan jaminan atau perlindungan profesi bagi guru yang telah disertifikasi. Oke, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Mia. Baiklah, dengan saya Mega Wandari, di sini saya akan menyampaikan mengenai prinsip dan persyaratan program sertifikasi guru. Yang pertama merupakan prinsipnya. Terdapat 4 prinsip, yaitu prinsip pertama, berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Prinsip yang kedua, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Prinsip yang ketiga, dilaksanakan secara taat asas, dan yang terakhir, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Selanjutnya merupakan persyaratan program sertifikasi guru dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2005, pasal 4, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan harus memiliki terdapat beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4. Yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Yang ketiga, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang keempat, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang terakhir, telah melengkapi dokumen dan persyaratan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Saya, Anissa Gimadwi Solihah, akan menyampaikan materi mengenai alur sertifikasi guru dalam jabatan dan konsep portofolio. Yang pertama yaitu alur sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan atau PPG Daljab. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan program PPG dalam jabatan. Program PPG dalam jabatan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, penetapan kuota nasional, yang kedua, sosialisasi program PPG dalam jabatan, dan yang ketiga, penerimaan mahasiswa program PPG dalam jabatan. Penetapan kuota nasional mahasiswa program PPG dalam jabatan dilakukan oleh Menteri. Dalam menetapkan kuota nasional ini, Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. Nah, setelah itu Direktur Jenderal akan menginformasikan jumlah mahasiswa program PPG dalam jabatan serta tata cara pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan kepada Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya, sosialisasi program PPG dalam jabatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan pelaksanaan program PPG dalam jabatan yang dilakukan melalui media elektronik maupun media non-elektronik. Dan yang terakhir yaitu penerimaan mahasiswa program PPG dalam jabatan. Dalam tahap ini dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman peserta. Materi selanjutnya yaitu konsep portofolio. Portofolio merupakan bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman atau prestasi
yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas rekam jejak profesional atau pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Penilaian portofolio ini memiliki 10 komponen yang bisa teman-teman lihat pada tabel komponen penilaian portofolio. Nah, di sana bisa dilihat bahwa masing-masing komponen penilaian portofolio ini mencerminkan satu atau lebih dari kompetensi guru. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salma. Oke, terima kasih Mbak Gima. Selanjutnya di sini saya Salma Amalia Salsabila akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, pendidikan dan latihan profesi guru merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru seperti kompetensi profesionalitas. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4, yaitu pendidikan dan latihan profesi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampunya sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas. Dalam hal ini, guru yang telah mendapatkan pelatihan tersebut dituntut untuk selalu menjaga dan meningkatkan kemampuannya sebagai bagian dari pengembangan profesi guru. Kemudian, macam-macam dari pendidikan dan pelatihan yang untuk profesi guru adalah seperti in-home training, yaitu dilaksanakan secara internal di sekolah maupun di tempat yang lain yang ditetapkan. Kemudian ada program magang, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di sebuah institusi. Nah, kemudian ada kemitraan, yaitu pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah. Kemudian selanjutnya ada belajar jarak jauh, yaitu pelatihan yang mana di situ dilakukan pembelajaran secara jarak jauh. Oke, selanjutnya ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Kemudian ada kursus singkat di sebuah lembaga-lembaga. Kemudian ada pembinaan internal oleh sekolah, dan yang terakhir ada pendidikan lanjut. Nah, selanjutnya adalah pendidikan profesi guru. Nah, kemajuan suatu bangsa ditandai dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dalam segi pendidikan pun memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kehidupan berbangsa. Nah, pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan tinggi yang dilakukan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan umum dari pendidikan profesi adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohaninya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu caranya supaya dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pendidikan profesi guru. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian. Kompetensi guru dalam melakukan penelitian adalah meningkatkan sebuah kualitas pembelajaran dan memecahkan masalah
pembelajaran melalui refleksi terhadap sebuah kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak Dania. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.